Oke ya, nggak tahu fakultas kenapa Zoom-nya tiba-tiba kok keluar sendiri. Ini barusan saya buat baru lagi. Oke, no problem ya. Kita lanjutkan tadi sampai apa tadi? Sampai apa tadi? CPMK ya? Ya, betul ya. Iya, Pak. Ini sampai CPMK ini tadi ya ini. Nah, jadi kita nanti akan membahas selama satu semester adalah 6 capaian pembelajaran dari 1.6 ini yang akan kita selesaikan nanti dalam waktu satu semester atau 16 kali pertemuan termasuk nanti evaluasinya ya. Jadi nanti eh, apa perlu adanya sebuah ya kerjasama kita semua agar materi bisa tersampaikan dengan baik. Itu ya. Ya, kita agak ngecas iki. Ya, gitu ya. Nanti buku sudah saya share, jadi itu ada 2 buku ya. Nanti silakan. Jadi yang pertama adalah buku ini, ya, ya ini. Ini adalah buku dari ini aplikasinya ya, yang buku ini, yang apa, yang statistik aplikasi, yang ini adalah bagaimana sebuah datanya, sebuah pemahaman dasarnya ada di sini. Kelihatannya banyak, tapi sebetulnya ini sedikit sekali ya. Jadi buku ini terlalu buku-buku ini sebetulnya banyak cerita, tapi sebetulnya isinya itu cuman sedikit ya. Gitu ya, gambarannya ini. Oke ya, nanti silakan di-download bukunya ya. Setelah itu nanti bisa dipelajari. Oke, ya, udah paham ya ini ya dari CPMK-nya ini ya. Oke, setelah itu, setelah dari CPMK, nah, untuk muta kuliah saya, silakan nanti kalian bebas menggunakan apapun juga ya. Dalam mengerjakan tugas, mengerjakan apapun lah sudah, itu bebas menggunakan chat GPT boleh, boleh silakan. Bebas-bebas saja ya. Saya tidak ada larangan. Tapi yang penting apa? Nanti saat presentasi kalian bisa menjelaskan apa yang ditulis ya. Gitu ya. Jadi yang penting yang penting nanti kalian bisa menjelaskan apa yang akan ditulis, apa-apa yang akan disampaikan ya. Isinya itu apa ya. Ya. Nah, setiap pertemuan itu kurang lebih nanti kita akan berdurasi 100 menit ya, kurang lebih. Ya, tapi nanti ya tidak harus 100 menit pas ya enggak ya kalau kita waktunya masih belum paham ya kita jalan terus aja. Ya. Jadi di awal saya tidak akan memberikan sebuah pretest, post-test ya. Biasanya saya tiap pertemuan itu ada tesnya, ya. Tes awal dan tes akhir sesuai dengan materinya. Tapi karena ini di awal, nanti perlu saya berikan gambaran saja ya. Jadi saya kenalkan dulu lah, ya. Istilahnya pemanasan dulu. Nanti pertemuan dua baru kita nanti akan berbicara terkait pretest, post-testnya, ya. Jadi nanti itu. Jadi ada nilai-nilainya gitu. Oke, jadi sebelum kita masuk, mungkin kita kalian bertanya ya, apa kira-kira yang dimaksud peran dari statistik itu apa? Tahu nggak kira-kira? Kenapa harus ada statistik di dalam rekayasa teknik sipil? Kira-kira kenapa? Ada yang tahu? Ya, kita berapa ini yang Zoom? 46. Banyak. Ya, ya. Kira-kira ada yang tahu? Oh ya ini tadi sudah saya belum ya? Saya capture belum ya? Belum ya? Sorry, sorry, sorry. Saya capture dulu ya. Si. Oke. Biasanya saya ada absen awal dan absen akhir. Lupa saya tadi. Oke, sebentar, sebentar, sebentar. Oke ya, disiapkan semua, kamera dibuka. Ya, saya capture dulu. Ya,
Oke ya, satu, dua, tiga. Oke, ya, slide dua. Nah, slide dua. Nih, ganda ini mana? Ganda dua-dua, Niken Laras. Tolong kameranya dibuka. Ganda dua-dua, tolong nanu ya. Saat zoom ini tulis nama lengkap ya. Nama lengkap. Masih Ganda. masih di kamar mandi, Pak. Ganda. Oh, oke, 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 oke. Oke ya. Nah, nanti kita capture ya. Siap, satu, dua, tiga. Oke, sudah. Ya, nanti ingatkan saya ya. Nanti akhir ada capture lagi sehingga apa sebagai bukti kehadiran ya. Jadi nanti absen saya itu di Sepada tidak ada ya. Jadi full kuliah saya nanti hanya menggunakan Zoom atau nanti mungkin tatap muka mungkin nanti ya di sesi-sesi kita saat evaluasi mungkin nanti. Tapi fokus menggunakan Zoom dan nanti anu ya apa tidak perlu absen di Sepada ya gitu ya. Jadi nanti fokus kalian hanya mengikuti instruksi saya di grup ya, tidak menggunakan Sepada. Tapi tetap kewajibannya apa? Nanti yang saya lihat yang di enroll di Sepada itu gunanya apa? Gunanya untuk saya mengecek datanya saja. Oke ya, saya lanjutkan. Jadi ini ya. Oke. Oke, tadi pertanyaannya ya. Kira-kira apa fungsinya statistik dalam teknik sipil? Apa kira-kira? Sentot Anggada. Ya, kira-kira apa? Gimana, Pak? Apa peran statistik dalam rekayasa teknik sipil? Kenapa kok harus ada statistik? Apa mungkin tahu nggak statistik itu apa? Tahu nggak kamu? Apa? Ya, tahu? Belum tahu, Belum. Pak. Oke, Retno Lestari. Ya, kira-kira tak kenal? Apa tahu nggak apa statistik itu? Statistik. Belum tahu, Pak. Ya, belum tahu. Nah, mungkin satu lagi. Ada yang Ilmu tahu nggak data, Pak. kira-kira? Ya, yang lain ada yang tahu kira-kira siapa? Ilmu data, Pak. Ilmu data. Ya. Jadi statistik itu ilmu data. Ya. Maksudnya ilmu data gimana? Ya. Nah, sekarang gini, kalian sudah terbiasa kan menggunakan chat GPT? Sudah kan? Coba, sekarang kamu tanya, ya. Tanya ke chat GPT, definisi statistik apa coba? Definisi makal apa statistik gitu, apa? Coba. Ya, sudah? Ada yang sudah? Coba, Izah Koirunisa. Apa jawaban chat GPT gimana? Jawabannya, statistik adalah ilmu yang mempelajari tentang pengumpulan, analisis, interpretasi, dan penyajian data untuk membuat keputusan yang lebih tepat. Oke. Nah, kurang-kurang lebihnya seperti itu, ya. Jadi statistik itu bicara apa? Bicara data. Oke ya. Bicara data, ya. Tentunya data itu contoh aja eh, teknik bahan konstruksi. Kemarin itu datamu apa saja coba? Femik.
Kemarin kamu dapat data apa saja? Teknik bahan konstruksi kemarin. Sudah atau sudah menyelesaikan kan kemarin? Ya, Iya, apa? sudah. Apa? Uji kuat tekan Uji kuat tekan. Ada berapa data? 2. Dua. Apa saja datanya? Gini aja, kemarin tiap kelompok itu menggunakan jumlah semen yang menggunakan FC yang sama atau enggak? Sama Pak. Tidak. Iya, sama. Sama enggak? Ada Tidak. yang sama, ada yang tidak. Betul. Nah, gini aja, yang FC-nya sama, hasilnya bisa sama enggak? Hasil kuat tekannya sama enggak? Sama. Persis sama? Tidak. Nah, kenapa bisa tidak? Nah, itu nanti akan kita bahas ya. Ya, jadi statistik itu adalah bicara data. Data apa yang dibicarakan? Data yang memang tidak ideal. Contohnya apa? Hasil kuat betonmu, kuat tekan beton. Kan harusnya itu kalau FC-nya sama, karena material sama, perlakuan sama, harusnya kan nilainya sama. Ya kan? Ternyata kan ada yang berbeda. Lah, itulah nanti diamati. Apakah perbedaan itu masih dinyatakan layak digunakan data tersebut? Ya, jadi tujuannya apa statistik itu? Untuk memvalidasi, untuk memutuskan apakah ya data yang kita peroleh itu masih layak digunakan atau dalam artian tidak terlalu salah, gitu ya maksudnya. Ya, gitu ya. Kalau misalkan FC di 30 ternyata hasilnya FC 10, ya enggak bisa. Karena apa? Lebih dari 90% kesalahannya. Nah, itulah. Nanti statistik akan memvalidasi hal tersebut. Nah, itu kalau terkait data. Ya. Kemudian, ya. Nah, ini. Jadi hari ini kita akan berbicara mengapa statistik penting dalam teknik sipil. Ya. Tadi apa? Yang pertama adalah menganalisis atau memutuskan data yang diperoleh itu masih layak digunakan atau tidak. Nah, yang kedua apa? Engineering method. Ya, sebuah metode ya yang akan dilakukan untuk membuat sebuah keputusan. Yang kedua, apa? Konsep variability. Jadi adalah sebuah konsep di mana data itu ya tidak akan pernah sama. Ya, kalau kita berbicara terkait sebuah eksperimen ataupun sebuah data proyek, pasti tidak akan sama. Nah, selanjutnya kita akan bicara populasi dan sampel. Yang kelima adalah inferensi statistik. Yang keenam adalah jenis studi rekayasa. Yang tujuh adalah studi kasus. Ya, ini. Jadi, tujuh hal ini nanti kita akan bahas di perkuliahan hari ini selama 100 menit. Oke ya. Nah, ini. Ya. Jadi ada beberapa data teknik sipil ya, itu hampir semuanya tidak bisa sama. Apa contohnya? Yaitu kuat tekan beton tadi. Yang kemudian nilai SPT tanah, yang selanjutnya ada debit sungai, yang selanjutnya adalah volume lalu lintas. Nah, ya, volume lalu lintas. Ya. Nilai SPT nanti apa tanya nilai SPT ya nanti pertemuan apa istilahnya di semester ketemu SPT ini nanti baru semester 5 kamu ya. Jadi tentunya data-data teknik sipil ini perlu ya diputuskan ya apabila dari beberapa data ini mengalami perbedaan. Yang kamu tahu kan kuat tekan beton dengan FC yang sama
tapi mempunyai apa? Mempunyai nilai kuat tekan yang berbeda. Ya. Nah, nih. Sekarang pertanyaannya ya tadi ya, beton ya. Mengapa beton dari campuran yang sama bisa berbeda kuat tekan? Ya, kita fokus di sini aja. Kamu bicara settlement ya belum tahu, ini belum tahu ini. Kenapa kira-kira? Mengapa beton dari campuran yang sama bisa berbeda kuat tekannya? Kira-kira ada yang bisa jawab? Kenapa? Ya, ya. Ini abaikan aja lah. Contoh-contohnya abaikan. Kamu belum tahu ya. Nah, nanti statistik akan membantu menganalisis pertanyaan ini ya. Kira-kira menurutmu ya, kenapa beton dari campuran yang sama udah kamu lakukan kan itu, kok hasil kuat tekannya berbeda? Kira-kira kenapa? Ya, Hans Hans Clayton. Kira-kira kenapa? Faktor cuaca, Pak. Maksudnya faktor cuaca? Oh, iya. Mas, itu, Bi. Maksudnya gimana? Faktor cuaca gimana? Pilih aja cuacanya cerah, Pak, sama hujan. Gini loh, ini kita bicara teknik bahan konstruksimu loh, praktikummu itu loh. Kita nggak usah lari kemana-mana. Kasusnya adalah kasus dari hasil praktikum teknik bahan konstruksi. Ya, nah, kemarin kan datanya berbeda-beda meskipun FC-nya sama kan gitu ya. Kenapa itu bisa terjadi? Izin menjawab, Pak. Ya, Karena silakan. variasi dalam faktor air semen, kualitas material, pemadaman, dan perawatan. Ya, maksudnya gimana? Perawatannya apa berbeda? Halo, mana tadi? Bentar, Pak. Izin menjawab, Pak. Ya, silakan. Siapa ini yang jawab tadi? Ini siapa? Ganda, Pak. Ganda, oke ya. Karena semakin banyak air terlalu encer, beton akan semakin lemah karena air yang menguap meninggalkan pori-pori atau rongga dalam beton, Pak. Ini loh pertanyaannya ya. Ini loh pertanyaannya mengapa beton dari campuran yang sama kok kuat tekannya berbeda kan begitu kan? Kenapa kan gitu kan? Pertanyaan kan itu. Nah, itu kan memang berbeda-beda kemarin. Nah, jadi kenapa bisa seperti ini? Ya, nanti kita akan dijawab oleh statistik. Tentunya kuat tekan beton dipengaruhi apa? Yang pertama adalah ya itu kamu identifikasi air semen. Yang kedua apa? Kadar aus agregat. Ya. Yang ketiga apa? Mungkin ditambah zat aditif dan macam-macamnya ya. Nah, nanti dianalisis ya. Dari masing-masing pengaruh dari semennya atau airnya atau mengaduknya atau penggetarannya atau dan seterusnya mana yang paling mempengaruhi. Nah, nanti statistik yang akan menjawab oh ternyata dengan target mutu yang sama kok kuat tekannya berbeda-beda oh karena hal ini yang mempengaruhi. Nah, itu yang menjawab nanti statistik. Ya, gitu ya gambarnya itu. Jadi ini saya dari hari ini saya hanya memberikan gambaran-gambarannya kira-kira arahnya kemana, detailnya baru minggu depan nanti. Nah, nanti jangan lupa tiap mahasiswa ambil datanya teknik bahan konstruksi ya. Ya, grafik sama Excelnya ada semua kan itu. Ya, meskipun kelompok nanti tiap mahasiswa harus punya itu nanti sebagai kasusmu di minggu depan atau mungkin nanti tugasnya hari ini. Ya, data dari teknik bahan konstruksi ya. Oke, nanti ikuti aja. Itu ya jawabannya ya. Jadi untuk memutuskan kenapa ini, ya nanti statistik bisa menjawab nanti. Salah satunya ya, gitu ya. Oke. Nah,
Sekarang bahwa statistik merupakan apa? Sebuah cara atau sebuah engineering metode untuk menjustifikasi apa sih? Ya, yaitu tadi statistik bisa mengidentifikasi masalah. Ya, contohnya masalah kuat tekan beton yang berbeda. Yang kedua adalah mengidentifikasi faktor. Ya, apa nanti? Ya, mungkin faktor semennya yang kurang baik atau mungkin cara pengaduannya yang kurang baik sehingga menyebabkan kuat tekan betonnya itu berbeda. Yang ketiga adalah formulasi model. Jadi statistik bisa membuat formulasi model atau tren yang nanti dinamakan regresi. Nanti pertemuan selanjutnya ada detailnya ya. Ya. Terus pengumpulan data, analisis data, sekaligus validasi model dan implementasi solusi. Ya, jadi statistik adalah sebuah tool engineering method ya yang digunakan untuk ketujuh hal ini. Ya. Nah, nanti bagaimana detailnya? Ya, nanti di pertemuan selanjutnya akan kita bahas. Yang penting kamu tahu bahwa ternyata statistik itu memang sangat penting loh di dunia teknik sipil. Tujuannya apa? Atau manfaatnya apa? Itu tadi untuk mampu mengidentifikasi bagaimana hasil kuat tekan beton yang berbeda meskipun target mutunya sama. Ya, gitu ya. Silakan ya kalau langsung ada pertanyaan langsung anu aja raise hand atau langsung buka mic-nya, Pak tanya gitu aja ya. Santai aja ya. Nggak usah terlalu kaku-kaku, biasa saja, santai. Tanya gitu ya, diskusi. Oke. Nah, ini contohnya bahwa bisa untuk mengidentifikasi apa? Kasus kerusakan jalan misalkan. Kalau tadi kan kasusnya beton ya. Ya, jadi untuk menganalisis kondisi jalan. Terus pengumpulan data, identifikasi faktor, contohnya tanah dasar, lalu lintas. Barulah nanti analisa statistik. Setelah dianalisa statistik akan diputuskan apa? Oh, ternyata diperlukan perbaikan desain yang seperti ini. Berdasarkan dari data-data statistik. Ternyata yang paling parah itu apa? Oh, yang menyebabkan kerusakan apa? Oh, ternyata lalu lintasnya terlalu padat. Oh, berarti harus diperkuat dasar tanahnya. Nah, itu misal seperti itu ya. Oke. Nah, tentunya di dalam statistik itu kita mengenal nanti ya, mengenal namanya apa? Variability. Ya, apa itu variability? Perbedaan. Apa yang berbeda? Data. Contoh tadi, kerusakan jalan tiap ruas berbeda-beda. Contoh tadi, kuat tekan beton itu berbeda-beda. Nah, jadi dalam sebuah eksperimen atau sebuah kasus engineering atau teknik, data itu tidak akan mungkin bisa sama persis, tidak akan mungkin. Misalkan contoh ya, kelompok satu menguji beton dengan FC yang sama. Misalnya kelompok satu 100 kilogram per sentimeter persegi, kelompok 2 100,2 sentimeter persegi. Gak akan mungkin. Ya, pasti perbedaan antara 0 sampai 10%. Nggak mungkin semepet itu ya. Bahkan kalau kalau koma masih ada sih, setelah sedikit masih. Tapi kalau sama persis nggak akan mungkin. Itu dinamakan data yang mungkin mungkin ada kebetulan, tapi saya rasa tidak akan mungkin sama. Ya, jadi makanya kita harus memahami dan harus memaklumi adanya sebuah variability, yaitu variasi alami dalam sistem teknik, variasi alami dalam sebuah praktikum, dalam sebuah percobaan, sehingga kita bisa memutuskan atau memastikan tidak ada pengukuran yang benar-benar identik atau sama. Sehingga muncullah sebuah model konsep dari statistik yaitu konsep variability yang dilambangkan yaitu X mu ditambah E. Ya. X itu ada perbedaannya, mu adalah nilainya, E itu adalah faktor kesalahan dari beberapa hal. Nah, ini X adalah hasil pengukuran, mu nilai rata-rata sistem, ya. E adalah gangguan acak atau hal yang membuat menjadi berbeda. Contohnya apa?
alatnya, material, lingkungan, ya. Terus cara melakukan praktikum, kamu praktikum guyon ae, akhirnya salah lah gitu loh. Ya, ini ya. Jadi variability kita harus memaklumi dan menerima ini sehingga apa? Dalam sebuah pelaksanaan di proyek kita nanti akan bisa memutuskan apakah variability ini layak diterima atau tidak. Ya, gitu ya. Nah, misalkan kita di lapangan, oh hasil uji kordil di mana? Di sebuah jalan atau itulah kekuatan tekan di jalan. Oh ternyata jalan ini 90, jalan ini 80. Nah, itu statistik yang menentukan apakah 80 itu bisa diterima, apakah 90 bisa diterima. Nah, itu menggunakan statistik. Yaitu namanya itu tadi sebuah distribusi normal. Ya, jadi makna dari perbedaan tuh ini, X itu hasil pengukuran, mu rata-rata sistem, ya, E itu gangguan acak sehingga menyebabkan sebuah hal yang berbeda. Nah, ini contoh ya, contoh tadi ya, ya, kuat tekan, ya, 28,1, 27,5, 28,6, perbedaan ini merupakan variasi alam material. Apakah nilai ini bisa diterima? Mana yang salah, mana yang betul? Haza nuzul 28,1, 27,5, 28,6. Kira-kira data ini mana yang dinyatakan benar menurutmu? Kan berbeda semua kan? Mana yang paling benar? Ya, gimana? Gimana? Haza nuzul tahu? Santai aja, dijawab aja. Salah enggak apa-apa kok. Ya. Coba Naswa, mana dari data ini yang betul? Ya. 28,1 Pak. Kenapa kok 28,1? Belum tahu Pak. Loh, lah, kenapa kamu kok milih kui? Nah, gitu ya. Ya, jadi ya enggak apa-apa kan, misalkan salah ya memang kan belum tahu kan gini ya. Jadi gini kan ya. Jadi mana ini yang betul? Ya kita harus melihat ya. Misalkan targetmu berapa? Oh, FC target sama dengan berapa? 28. Nah, ya, 28. Loh kok hilang? Oh, kenapa kok hilang ini? Line draw. Kok hilang ya? Ya, misalkan 28 ya targetnya. Eh, loh kok hilang lagi ya? Wis bola, kowe. Nah, jadi kita lihat nanti ya. Nah, tentunya apa? Ya kalau sekarang belum bisa. Nanti kalau kita sudah mempelajari statistik, kita akan tahu bahwa kesemua nilai bisa kita nyatakan benar atau salah. Ya berdasarkan apa? Berdasarkan perbedaan antara target, misalkan targetnya tadi 28, berapa perbedaannya? Oh ini 28,1, berarti selisihnya 0,1. Di sini 0,5, ini 0,6. Nah, nah, tentunya ada sebuah namanya distribusi normal, itu kesalahan itu tidak boleh lebih dari 10%. Itu nanti itu. Ya. Jadi nanti bagaimana kita memutuskan benar atau tidak? Ya kita lihat dikaitkan dengan perbedaan dari target. Berapa persen? Oh, kalau lebih dari 10% ya itu tidak akan diterima bahwa data itu salah atau data itu harus mengulang. Ya, gitu ya. Jadi nanti di dalam data itu ada sebuah data yang bisa dihilangkan atau diulang karena memang nilainya itu terlalu jauh perbedaannya dari target. Nah, sekarang gini, yang tag batuan kemarin, ada enggak yang nilainya terlalu jauh dari target? Ada? Ada enggak?
Coba Ferdian Bastian. Ferdiansyah Bastian. Kalau data yang kamu pegang, itu targetnya berapa, hasilnya berapa? Ya, Masih lupa, Pak. lupa. Lupa, Pak. Kok bisa lupa ya? Kamu cari ya, karena itu nanti ada hubungannya ya. Nanti saya akan pakai datamu itu untuk tugas statistik ini ya. Coba sekarang Intan Purnamasari. Ada datamu? Ya, mic-mu. Bentar, Ada? Pak. Ya, oke. Coba yang lain dicari ya nanti. Ya, oke ya, sambil saya lanjutkan. Nah, kemudian ini contoh kalau kita mengamati bagaimana sebuah kuat tekan ya. Nah, sekarang kita bicara SPT ya. Jadi nilai SPT adalah nilai kekuatan tanah ya. Nah, tentunya ini berbeda-beda ya. Nah, ini nanti juga digunakan statistik dalam menentukan bagaimana pengaruh kedalaman ini terhadap nilai N ya. Oke, nanti ini ya, saya lewati aja lah. Kan kamu belum tahu SPT itu apa. Ini apa ini? Ini juga apa? Penurunan pondasi kita juga bisa identifikasi ya bahwa dipengaruhi oleh variasi tanah, beban dan variasi konstruksi. Ya, kalau pondasi kan kamu sudah ingat ya, penurunan pondasi, pondasi rumah itu loh. Nah, tentunya pondasi itu misalkan pondasi itu roboh, apa yang mempengaruhi? Oh, misalkan tanahnya, bebannya atau konstruksinya. Ya. Nah, oke. Itu tadi contoh-contoh ya. Sekarang kita masuk bahwa di dalam sebuah data itu ada namanya yaitu adalah populasi dan sampel. Ya, itu ya. Jadi kita akan mengenal dulu adalah populasi. Yang dimaksud populasi itu apa? Adalah seluruh elemen yang menjadi objek analisis. Ya, gitu ya. Populasi itu jadi populasi adalah seluruh elemen yang menjadi objek analisis. Apa itu? Seluruh hasil uji beton pada proyek konstruksi. Nah, itu populasi. Misalkan, apakah populasi itu bisa ditentukan? Ya memang harus ditentukan. Ya, contohnya, kalau kita berhubungan dengan teknik bahan konstruksimu, hasil itu, populasinya apa? Populasinya adalah seluruh data uji tekan dari seluruh kelompok kelas 1. Nah, gitu ya. Jadi populasi itu bisa ditentukan. Paham ya maksudnya ya? Gitu ya. Misalkan mau digabung kelas 1, 2, 3, dan 4 ya bisa juga. Jadi populasinya apa? Seluruh data kuat tekan praktikum teknik bahan konstruksi NIM 2025. Nah, bisa. Gitu ya. Jadi intinya populasi itu adalah target sebuah data yang akan kita amati. Ya, yang disesuaikan dengan objek analisis atau objek yang akan kita amati. Objek itu apa? Tempat studi atau tempat analisis atau batasan analisis. Contoh misalkan objeknya apa? Teknik bahan konstruksi khusus kelas 1. Nah, populasinya apa? Ya uji tekan beton data kelas 1. Nah, gitu ya. Itu populasi. Kemudian sampel. Sampel itu adalah bagian kecil dari populasi yang diuji. Berarti kalau populasinya tadi adalah hasil uji tekan kelas 1, berarti apa sampelnya? Apa? Berarti ya sampelnya apa? Adalah uji tekan misalkan punyanya Fatimatus. Itu adalah sampelnya dari populasi uji kuat tekan beton kelas 1. Oke, bisa diterima di sini bagaimana pemahaman dari
populasi dan sampel. Ya, sudah paham? Gimana paham? Fatimatus paham sudah? Populasi dan sampel tadi? Iya, Bapak. Ya. Misalkan datanya Latifa ini berarti dia berupa sampel atau populasi, Fatimatus? Data kuat tekan dari Latifa. Sampel. Sampel. Terus populasinya tadi apa? Ya. Ya, populasinya tadi apa? Kumpulan data. Ya, kumpulan data apa? Jadi kalau kita menyebutkan populasi itu jelas, jangan hanya bilang kumpulan data. Ya jangan. Kalau kita fokusnya mengamati praktikum teknik bahan konstruksi kelas 1, berarti kita harus berbicara populasinya itu apa? Populasinya adalah hasil uji tekan apa praktikum teknik bahan konstruksi kelas 1. Itu adalah populasi. Jadi nanti target kita akan mengamati apa? Proses dari teknik apa? Praktikum teknik bahan konstruksi kayaknya kelas 1. Ya, gitu ya. Ya, jadi populasi dan sampel itu bisa kita tentukan tergantung bagaimana atau tergantung bagaimana dan di mana objek yang akan kita amati. Ya, itu penentunya. Kalau misalkan objek diamati kuat tekan seluruh Indonesia, ya populasinya seluruh Indonesia kan gitu. Ya, gitu ya bisa diterima ya. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa data itu kok harus ada diwakili? Tidak menggunakan populasi aja. Kenapa harus menggunakan sampel? Ya, tentunya apa? Supaya hemat waktu dan biaya. Ya. Tapi dalam menentukan sampel juga harus ada apa? Ketentuan, harus ada caranya. Bagaimana? Ya nanti akan kita dijelaskan nanti di berikutnya. Ya, gitu ya. Jadi kalau kita mengamati populasi sekian banyak ya, kalau terlalu banyak ya kadang tidak praktis atau malah membuat error terlalu besar, biayanya banyak, waktunya lama. Sehingga kita hanya mengambil sampel. Yang penting bahwa sampel itu juga harus ada standarnya, standar minimal dan cara mengambilnya. Ya. Oke. Selanjutnya kita akan mengenal apa namanya? Inferensi statistik. Yaitu apa? Cara menyimpulkan berdasarkan ten- populasi dan sampel. Sehingga apa? Digunakan untuk memperkirakan mutu. Ya. Mutu apa? Ya macam-macam. Mutu itu adalah sebuah output. Kalau tadi apa? Mutunya kuat tekan beton. Kan begitu. Ya. Nah, ini contoh. Jadi misalkan ada 6 silinder beton memiliki rata-rata 27 MPa. Berarti maka bisa dipastikan bahwa ya beton itu mutunya 27 MPa. Begitu ya. Kalau kita bicara dengan rata-rata ya. Jadi seperti itu cara menjustifikasinya di dalam hubungannya dengan statistik. Ya. Nah, oke. Selanjutnya, dalam kita mengamati atau menentukan analisis, ya, itu ada sebuah dua pendekatan. Ya, tadi kan
Statistik itu perlu mengamati, perlu ada data, populasi, sampel, dan tentunya ada perlu cara, ya, cara untuk mengamati, ya, cara untuk melakukan, yaitu ada dua pendekatan, yaitu observasi dan desain eksperimen. Ya, jadi kalau observasi ya mengamati, hanya melihat, nah, bukan berupa data kuantitatif, tapi kalau desain ya berupa data. Ya, ya. Nah, kalau observasi itu kita hanya melihat fenomena, ya, tanpa mengubah apa? Mengubah variabel. Variabel itu apa? Pengaruh. Ya. Jadi observasi studi itu kita hanya mengamati fenomena tanpa merubah variabel. Contohnya apa? Hubungan curah hujan dan longsor. Jadi lebih ke sebuah pengamatan saja. Ya, hubungan curah hujan dan longsor, contohnya seperti itu. Kayak tadi, apa observasi itu hanya melihat apa hubungan antara kuat tekan dan apa itu waktu, misalkan seperti itu. Nah, ini observasi. Kemudian kalau yang eksperimen, nah sorry, yang masih observasi ya. Jadi kelemahan dari sebuah observasi itu apa? Kita tidak bisa memastikan sebab akibatnya. Variabel sulit dikontrol atau pengaruh atau faktor itu tidak bisa dikendalikan. Kelemahan dari observasi studi. Kemudian selanjutnya adalah desain eksperimen. Jadi kita menentukan, ya, namanya desain eksperimen, kita menentukan, ya, sebuah pengaruh. Contohnya kita mengubah water cement rasio untuk melihat pengaruh kuat tekan beton. Nah, contohnya seperti itu. Ya. Jadi kita berhak merubah-rubah. Kalau yang observasi hanya sekedar melihat saja. Nah, keunggulannya kita semakin jelas ya hubungan sebab akibat, dan kemudian kita bisa melihat atau pengaruh itu dapat kita kendalikan. Misalkan bahwa apa itu cara mengaduknya adalah faktor penentu bagusnya kuat tekan, ya berarti cara mengaduknya harus benar-benar distandarisasi, ya, dibetulkan atau dibuat hal yang lebih bagus. Nah, ini contoh studi kasus tadi, saya ambil yang beton aja biar gampang. Nah, apakah ini semua hasil harus sama? Ya, jawabannya kan apa jawabannya? Fajar Okta, data kuat tekan apakah harus sama? Ya, gimana? Fajar Okta? Kamu itu loh. Yan, Yan. Bentar, Pak. Loh, kamu itu sopo? Maaf, gimana, Pak? Ini loh, data kuat tekan ini kan beda-beda. Apakah semuanya harus sama kuat tekan tuh? Tidak, Pak. Ya, kenapa tidak? Karena bisa tergantung dari eh, buka membuka backlistingnya, Pak. Maksudnya gimana buka Selang istrinya? waktunya. Hah? Kemarin kamu ikut anu nggak tahu ini fokus ke masalah teknik bahan konstruksi kemarin loh. Kita jangan lepas kemana-mana ya. Kasusnya kemarin praktikum teknik bahan konstruksi ya. Ya, kita nggak usah ngomong bicara proyek luar, sementara kasusnya itu dibatasi di bagaimana pelaksanaan teknik bahan konstruksi kemarin. Kan kemarin setelah kita job make, kemudian masuk ke cetakan silinder, setelah itu berapa hari cetakan silindernya dilepas, setelah itu dilakukan curing, kan itu sudah standar semua kan, sama semua kan. Curingnya berapa hari kemarin? Sekitar kayak sebulan kan ya. Mosok curing satu Sekitar bulan. 1 bulan, Pak. Ya ora enek toh. Gak sa
Coba nanti, coba habis ini aku pengen coba, aku pengen lihat pedoman praktikumnya. Coba nanti salah satu share screen ya. Saya cuma pengen tahu ya. Jadi supaya nanti nyambung studi kasus itu kita aplikasikan ke bagaimana kasus dari statistik ini. Oke ya, jadi di sini yang perlu ditekankan adalah data itu ya pasti tidak akan sama ya. Karena tidak sama itulah sehingga perlu adanya ilmu statistik dan probabilitas untuk memastikan apakah data ini diterima atau ditolak. Gitu ya. Oke. Nah ini diskusi. Mana nih kalau katakan berbeda ya kayak tadi. Apakah ini berarti beton buruk? Nah, bagaimana menilai mutu produksi? Nah, ini semua nanti statistik yang menjawab. Apakah ini berarti beton terburuk? Ya, kalau nilai rata-ratanya di bawah 90% dari standar. Bagaimana melihat mutu menilai produksi? Ya kita lihat apakah deviasi atau perbedaan dari hasil dan standar itu eh, terlalu jauh enggak bedanya. Mengapa nilai kuat tekan berbeda? Ya berbeda. Nah, karena memang apa? Perlakuan secara alamiah data itu memang tidak akan bisa sama. Nah, ya, ini yang harus perlu diingat ya. Karena apa? Hal-hal inilah yang memunculkan adanya sebuah pemahaman atau perlu adanya mata kuliah statistik di dalam dunia teknik sipil yang fokusnya kepada bagaimana kita mengamati hasil kuat tekan beton. Ya, ya. Oke, mungkin ada pertanyaan sampai di sini, silakan. Ya, Andin mungkin ada pertanyaan? Belum, Pak. Belum. William Aswin mungkin ada pertanyaan? Tidak, Pak. Tidak, maksudnya apa? Belum ada apa anu ngantuk ya? Eh? Oke, kita lanjutkan dulu. Nah, jadi nanti kita fokus saja ke bagaimana ini ya, kuat tekan saja lah. Sebetulnya kemarin tadi mau tak buat beberapa macam-macam, tapi datanya tidak ada. Nanti yang ada kan datanya kuat tekan ya. Nanti amati saja bagaimana. Aku pengen tahu sih nanti datanya sektor semennya berbeda apa enggak ya, gitu ya. Ya. Jadi mestinya ini nanti tugas yang akan diamati ya. Tapi nanti ya ini aja kuat tekan beton aja lah ya sudah ada. Oke, nanti latihannya ini ya. Nah, kesimpulan bahwa statistik itu penting dalam rekayasa. Ya, terutama kalau kita di prodi teknik sipil ya, kita nanti berbicaranya adalah prodi teknik sipil. Ya. Kenapa? Ya tadi yang saya sebutkan bahwa data itu berbeda atau semua sistem itu memiliki apa? Variability atau memiliki perbedaan. Ya. Terus kemudian populasi dan sampel itu tidak sama. Ya, populasi dan sampel tidak sama. Setelah kita tahu semua ini, gunakanlah sebuah inferensi statistik yang digunakan untuk memutuskan apakah data yang diamati ya itu memang layak, memang bisa digunakan atau dibuang, kan begitu. Ya. Jadi keputusannya seperti itu. Ya, siapa yang memutuskan? Ya, adanya statistik ini adalah untuk memutuskan apakah data yang kamu peroleh itu layak diterima atau tidak. Harusnya kemarin Tek Bankon harus ada analisa validitas ini enggak ya? Dari dosen pembimbing ya? Apa hanya sekedar diterima gitu aja? Gimana kemarin? Pradisi, Safira, gimana prosesnya kemarin? Proses asistensinya? Ya, kok kelihatan batuk mutok toh Pradisi?
Pradisti. Mbok rodok sing jelas ngono. Gimana? Hasil kuat tekan kemarin dievaluasi enggak? Oh, hasil kuat tekan sekian. Oh, ternyata ini terlalu jauh dari target atau gimana, ada analisa gitu enggak? Ya, gimana? Pradisti Tidak ada. tidak ada. Oh, lah terus lah kemarin gimana? Evaluasinya bagaimana kemarin? Ya, gimana? Coba saya tanya satu lagi. Intan Citra ini. Tidak ada evaluasi, Pak. Langsung membuat laporan. Oh, loh, lah ya dari laporan itu apakah ada asistensi, kemudian kan di situ ada hasil kuat tekannya, ada targetnya gitu, apa enggak ada evaluasi? Tidak ada, Pak. Nah, terus penilaiannya gimana? Langsung dinilai gitu aja. Oh, oke lah, oke oke oke. Nanti coba saya pengen tahu ya, coba nanti coba di-share laporannya coba ya. Nah, oke. Ya, nanti kita akan fokus ke beton aja ya nanti. Ya. Dan nanti kamu jelaskan populasi sampel dan jenis studinya ya. Jenis studi itu tadi observasi atau eksperimen. Jadi kalau hanya mengamati berarti ya hanya studinya observasi. Oke, mungkin ini ya materi di pertemuan pertama ya. Tapi yang paling penting nanti bagaimana kita mengaplikasikan ya prakteknya ya. Karena sebetulnya statistik itu simpel ya, tidak tidak banyak ya. Jadi kita hanya cuman ini dah loh. Bahwa statistik sebetulnya apa? Kita tahu bahwa ada sebuah perbedaan ini. Kita tahu populasi, kita tahu sampel. Terus kita putuskan. Sementara kita pelajari itu dulu. Ya. Jadi kita harus bisa membedakan bagaimana menentukan populasi, bagaimana menentukan sampel. Oke ya, gambarnya kayak gitu. Kalau kamu lihat bukunya ya banyak, tapi sebetulnya ya cuman ini intinya. Di chapter 1 isinya cuman ini. Ya, bahwa adanya sebuah perbedaan tadi, adanya error dan semua tadi, terus kemudian apa adanya sebuah populasi dan sampel. Oke, silakan kalau ada pertanyaan. Ya. Oke, kalau nggak ada nanti PPT ini perlu di-share nggak? Perlu, Pak. Lupa. Pak, Lupa. perlu, Pak. Saya, saya masukin Google Drive aja, nah, silakan di-download ya. Gitu ya. Baik, Pak. Nah, oke. Coba sekarang saya tak ngecek ke Google Drive ya. Belum saya cek ya. Untuk KRS-nya belum saya cek, enggak apa-apa. Nanti aja. Oke, saya cuman memastikan Google Drive dulu ya. Saya ambil acak aja ya. Bentar. Nah, ini adalah Google Drive. Karena kamu memang baru pertama kali ya ketemu saya. Jadi biar enggak salah. Kok gak iso ya. Oke ya. Jadi ini Google Drive kelas 1 ya. Nah, ini hari ini adalah pesertanya berapa ini? Adalah 44 orang. Ini sudah membuat semua? Ya. Pastikan sudah ada semua ya. Dan di sini kan ada email ya. Nah, ini tidak boleh berganti-ganti. Ya. Karena nanti saat nanti pretest post-test, kamu akan masukkan email. Ya, email yang kamu gunakan harus tetap semua ini emailnya masing-masing ya. Contoh ini, Isa Koirun Isa. Iya, Pak. Isa ada enggak? Isa ini, Koirun Isa ini ada? Iya, Pak, apa? Kenapa? Nah, ini kamu buat sendiri, emailmu sendiri ini nggak perlu ada titik-titik gini ya. Nah, gini ya. Iya. Tapi di nama emang ada petiknya, Pak. Di depan belakang. Iya, Oh, betul. Ini. iya. Betul, di depan belakang emang ada titik petiknya. Oh, gitu. Wis gak usah wis ben Iya. ben BK anu gini tok ya. Ben urut gitu loh abjadnya ya. Iya.
Oh, ya wis kita aja ben urut. Oke ya, pastikan ini sudah benar ya. Mulai dari Andin, Astrid dan seterusnya. Nah, ini ada KRS-nya. Nah, ini. Nah, ini nanti pengumpulan dari tugas, pengumpulan dari mungkin nanti eh, laporan ataupun macam-macam ke Google Drive ini. Ya, jadi Google Drive ini nanti dipakai di sampai akhir. Ya. Lah, Google Drive ini sudah di save apa belum? Jadi nanti Google Drive yang NIM ini nanti kamu save ya, kan ini bagikan ya, salin link ya, selesai ya. Kamu kopas ke mana terserah, kamu ke Note, misalkan ke Note ini supaya kamu ingat. Ingat apa? Ingat dari link Google Drive-mu. Misalkan di sini, link. Nah, jadi kalau kamu nanti ini sudah saya tutup, karena ini nanti akan saya tutup. Habis ini saya restricted ya. Coba sekarang saya tutup aja. Nah, oke, ya. Sekarang sudah tahu, nggak bisa buka kan? Coba, punya temanmu nggak kelihatan kan? Coba, sekarang dibuka, coba. Semua sudah bisa buka dong, coba sekarang dicek. Semua dibuka, Google Drive bisa buka Google Drive-nya enggak? Atau sudah punya linknya belum? Coba. Jadi yang kamu klik bukan ininya ya. Jadi yang kamu klik sudah apa yang kamu simpan tadi. Jadi kayak ini tadi, ini yang diklik. Nah ini kayak ini, Dara Salsabila. Ini berarti yang diklik salah ya. Jadi yang diklik salah. Dara Salsabila ini yang diklik salah, berarti dia belum punya. Nah ini ya. Jadi yang dibuka itu adalah apa? Ya, sekarang saya buka lagi. Ya, ya, saya buka lagi. Sekarang, nah sudah lihat kan sekarang muncul kan ini. Nah, oke. Sekarang baru bisa membuka. Lah, setelah itu apa? Kopas linknya. Ini, ya. Jadi misalkan ini, ya, ikuti saya ini, bakti ini, bagikan, ya. Oke ya, sekarang semua silahkan lakukan. Soalnya habis ini saya tutup. Salin link, selesai. Nah, kopas ke MS Word ini juga bisa. Atau ke Note ini. Nah, ini. Nah, jadi nanti kalau buka apa? Gimana? Kamu tinggal klik ini. Misalkan Google Drive-mu tinggal klik. Oh, Andin. Oke, coba sekarang lakukan. Karena nanti setelah ini saya tutup. Coba sekarang semua melakukan ya. Oke, saya tunggu. Saya kasih waktu 10 menit. Silakan. Silakan semua dikopas ya linknya.
Ya, semua sudah? Ya. Sudah, Pak. Sudah ya, sudah ya. Oke, sekarang saya coba, saya tutup, nanti kamu buka. Ya, pastikan ini clear semua ya. Oke, sudah? Buka, bisa kan? Jadi nanti akan saya hapus di anu ya, di ini saya hapus nanti. Di mana deskripsi grup ini akan saya hapus nanti. Mana tadi? Ini. Ini kan ada tempat untuk Google Drive mahasiswa, nanti tak hapus saja di sini. Oh, guys. Nah, ini. Ya, jadi nanti langsung kalian buka anu ya. Buka dari link yang sudah disimpan. Oke, coba semua clear. Mulai dari Andin sampai William. Nah, ini nggak usah pakai ada NIM ya. Ini cukup nama lengkap aja. Pastikan nama lengkap ya. Nah, ini. Dah. Ya, pastikan nama lengkap. Nggak perlu ada NIM. Izin Pak belum. Izin Pak belum. Siapa belum? Saya Pak. Saya itu siapa? Arya Pak. Arya. Loh, kamu belum buat ini. Arya Firdaus belum ada lagi. Pak. Muhammad Arya Pak. Eh? Belum Nama menyalin lengkapmu siapa? Ya, Muhammad Arya ini. Muhammad Ini. Arya. Ini. Nggih. Kenapa? Belum menyalin link Pak. Oh, oke, cepet tak buka lagi ya, cepet cepet yuk, 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 tak buka lagi ya. Oke, sudah, ayo. Oh ya, sekalian sama gini ya, tolong upload file Excel-nya teknik bahan konstruksi, ya, ya, sambil nunggu yang lain karena habis ini langsung saya praktekkan bagaimana menganalisisnya. Coba semua upload file Excel dan laporannya teknik bahan konstruksi di NIM masing-masing. Ayo silakan. Nanti saya kasih contoh sekilas gitu aja. Nah, terus saat Zoom ya, kayak ini saat nggak perlu ada NIM ya. Coba nanti diedit ya, Satrio ini diedit nanti. Cukup nama lengkap aja di NIM-nya apa penulisan di Zoom. Karena nanti saat di capture nanti biar sama. Oke ya, sambil diupload sambil yang belum dilengkan dilengkan. Coba yang ini coba ini aja. Astrid ada Astrid. Astrid ada Astrid. Halo Astrid. Astrid tidak ada. Astrid ada enggak Astrid? Ada, Pak. Astrid. Coba kamu upload coba ini. Kamu upload apa? Laporan Tech Bancon sama file Excel-nya. Coba. Iya, Pak, ini lagi nyari. Oh, nyari. Oke. Coba yang lain yang sudah siapa? Ada enggak?
Ada? Coba yang sudah upload bisa konfirmasi ya. Bakti Wahid ada enggak? Bakti Wahid. Udah, Pak. KRS mana ini? Belum ada ini. Kemarin ngupload itu error, Pak. Kayak ada apa itu file yang dilindungi. Loh, coba sekarang kamu upload. Oh, tinggal gini ya, kamu upload tinggal ini loh, plus upload. Dah nyari filenya. Coba sekarang Iya, kamu Pak. upload. Bakti. Andin sudah. Astrid sudah. Ayu, Bakti. Bang. Oke, semua sudah dilengkan ya. Saya tutup ya. Sudah? Oke ya, saya tutup. Sudah, Pak. Sudah ya, oke ya, saya tutup ya. Oke. Dah. Oke, sekarang cek lagi. Belum, Udah bisa. Pak. Ya? Belum, Pak. Sebentar. Mereka ngapus Belum. anu neng file muka mau kena. Gimana? Sudah belum? Sudah ya? Ini mau upload. Yang ditutup apa, Pak? Ya sudah, pokoknya sekarang nggak mas saya tutup itu linknya maksudnya gitu loh. Jadi semua sudah Oh, buka toh, begitu. Google Drive-nya sudah bisa buka semua toh. Iya, sudah. Oke, ya sudah. Sekarang itu yang penting gitu loh. Jadi antar temanmu sudah tidak bisa saling buka ini gitu loh. Tujuannya gitu, biar tidak saling mengganggu gitu loh. Ya, oke. Sekarang sudah diupload belum file Excel-nya sama laporannya? Sudah, Pak. Siapa namanya? Diva Ananta Sena Putra. Ini. Oke. Hasilnya yang mana nih? Uji semen, formula Kemarin untuk hasil kuat tekan itu di sheet yang terakhir, Pak. di mana? Kuat tekan. Paling kanan. Nggih. Loh, kok error semua kenapa ini? Ini tapi saya buka di Excel bisa, Pak. Kalau di Oh, spreadsheet kemarin emang error begitu. ingin gini aja, manual aja lah. Oke, sebutkan aja ya. Jadi kan ini di VLOOKUP kan dia anu ya. Oke, sekarang ini hasilnya ini sampelnya 1, 2, 3. Ya, ini 14, 7 hari. Ini berapa ini? Konversi ini apa ini? Ini Konversi itu apa? konversi
Ini berapa hari gitu aja loh. Kemarin Target mutunya berapa sih? Mutunya. target mutunya 21, Pak. Target FC, 21,7. target FC 21, Nah, aku sampai jam 5 ngajar tuh. Setengah 6. Gitu. 21,7. Terus hasilnya berapa ini? 14,13 ini kilonewton. Berarti berapa MPa? Mohon maaf Pak, untuk file Excel yang saya upload itu keliru Pak. Ini saya perbarui. Oh ya ya. Oh ya, sambil yang lain disesuaikan ya. Coba yang lain sambil disesuaikan. Keliru. Ini ya, ini. Sama anu loh. Ya. Beda, beda Pak. Oh. Betul ya? Sudah ini ya. Ini ya. Iya Pak, sudah Pak. Ini kok ada, memang ada dua tuh ini. Kok datanya banyak ini? Ini yang bawah sendiri Pak kemarin. Ini yang atas ini enggak berguna, enggak salah ini. Maksudnya enggak dipakai ini. Ya. Halo? Yang dipakai yang mana? Ini dua Pak. Ini ya, anggap Yang aja ini aja dipakai wes, itu yang anggap aja bawah ini yang ya. mak press. Nah, anggap aja ini ya. Ya. Jadi sebetulnya kita hanya melihat ini saja. Ya. 295, 212. Anggap aja saya ambil ini. Ini adalah tiga data. Ya. Gini aja. Biar tidak rubah ini tak kopas saja. Salin. Hmm. Hmm. Nah, saya rubah di sini aja. Belum. Salah. Nah, oke ya, sudah ya. Ini anggap aja eh, statistik kita. Nanti lainnya kamu hapus aja enggak apa-apa ya. Oke ya, jadi kita hanya ingin melihat bahwa ada tiga data ini. Nah, hasilnya ini kan, hasil kuatakan ini ya. Iya Pak, betul Pak. Nah, ini hapus saja semua. Umurnya berapa? 28 ya, 28 hari kan ini. 28 Pak. Terus berapa MPa ini? Coba kamu konversi. Ini untuk mutunya yang sampel satu Pak. Nah, Sampel 1 28,9. nih, 28,9. Nah, terus sampel 2, Sampel 2 20,8. 20,8. Terus Sampel 3 20,5. 1,5. Ini kilonewton ini. Ini kilonewton MPa kilonewton ya ini 28, ini berarti kan. Ini kilo MPa-nya ini. Lah, target awal berapa?
Target awalnya berapa? Di sini tulis saja di sini. Um, Eh, berarti kan pengujian ini luasnya ini kilogram ini. Nah, target FC berapa? Sebentar, Pak. 28. 28 target FC-nya berapa? 28. 28 MPa, Pak. Nah, 28. Berarti perbedaannya apa? Berarti ini kan error. Perbedaan kan berarti. Deviasi ya, deviasi. Perbedaannya. Berapa ini? Berarti kan 28 dikurangi ini. Nah, nah, minus. Ya, berarti kita jadikan persen. Ya, ini perbedaannya berarti ini. Nah, berarti perbedaan ini dibagi ini ya. Misalkan kita mulai ini dari 28,9 atau dari target awal dikurangi ini ya. H ini. Atau ini juga boleh ya. Ini dikurangin atau ini dikurangi ini aja saya. Jadi 28 ini dikurangi ini. Oke, tarik ke bawah. Nah, ini kan perbedaannya ya. Dalam persen berarti ini dibagi ini. Nah, di absolut. Nah, ya, berarti selisihnya berapa ini? Dalam persen. Nah, ya minus ya abaikan aja. Nanti di absolut supaya jadi plus. Oke. Nah, ini semua lakukan kayak gini ya. Ya, semua nanti lakukan kayak gini. Ya, cuman ini aja, kan datanya cuma 3 kan? Ya, kerjakan di anu kayak gini ya. Nah, jadi target awal ya, target FC awal. Nah, ini. Ya, nanti kamu sempurnakan ya. Nah, ini. Oke, oke. Oke. Oke ya. Nah, kemudian di dalam pedoman, pedoman di Kuatekan sudah dikasih tahu belum pedomannya bahwa perbedaan secara anunya eh, dari hasil diterima dan tidaknya itu berapa persen? Udah dikasih tahu belum kemarin? Ya? Coba tak lihat laporannya ya. Nggak ada anu toh, referensi SNI atau apapun kok nggak ada ini ya. Kemarin itu jadi kami dikasih modul, Pak. Mm-mm, Modul terus? setiap praktikum.
Enggak, maksudnya gini, saya pengen melihat hasilmu ini kan perbedaannya kan gede banget ini. Ini sing mestinya nggak layak ini. Kan dari target ini kan di bawah 10%, ini di atas 10. Nah, ininya ini sebetulnya mengulang ini harusnya. Jadi kalau data seperti ini, itu harusnya mengulang. Kan begitu. Nah, makanya nanti coba kamu lihat ya di aturan SNI-nya itu apakah memperbolehkan. Jadi kalau secara statistik ini tidak boleh karena lebih dari 10%. Kenapa kok tidak boleh ya? Nanti minggu depan saya terangkan ya, dinamakan distribusi normal alfa 0,05, nanti akan saya terangkan ya. Nah, nanti semua nanti buat seperti ini ya untuk minggu depan. Jadi nanti di berapa ini persentase, nah nanti akan diulas ya, deviasi ini perbedaan ini ya, gitu ya. Ini tadi berarti cara ngitungnya, ini target ini dikurangi ini ya. Oh, langsung aja nih benda anu ini aja langsung. Oh, gak usah perbedaan ya, persentase lah, terus kemudian ini dibagi ini ya. Ya, semua bisa ya menggunakan ini Google Sheet ini ya. Nah, ini adalah sampel, ini punyanya siapa ini? Siapa? Nafa ya, siapa? Ini tadi Diva, Pak. Diva, ini punyanya Diva ya. Nah, nanti silakan membuat, dikumpulkan. Tiap kelompok berbeda kan? Ini kelompok berapa kamu, Diva? Saya kelompok 2, Pak. Oke, kelompok 2. Satu kelompok datanya sama ya. Satu kelompok sama, Pak. Oke. Karena satu kelompok sama berarti totalnya ada berapa kelompok ini? 10, 11? 8, Pak. 8. Oke, 8. Berarti ini kan kelompok 2. Nah, data kayak nanti kamu kumpulkan bahwa ini data dari kelompok 2. Nah, nanti ambil kayak gini kelompok 1 dan seterusnya. Ini adalah merupakan populasi untuk latihan minggu depan. Ya, gitu ya. Jadi prakteknya ini nanti kamu untuk hari ini prakteknya nanti kamu kerjakan bahwa kumpulkan semua data dari seluruh kelompok. Ya, seperti ini ya. Sekarang coba, mana yang kelompok 2? Ada enggak yang kelompok 2? Kok kelompok 2? Saya, Pak. Kelompok 1. Salah, 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 salah. Siapa? Siapa namamu? Coba tak buka ya datanya. Ya, siapa kelompok 1? Atau kelompok yang berbeda dari kelompok 2? Siapa? Ya, Kelompok 5, Pak. siapa namanya? Hayatun Nuzul. Siapa? Hayatun Nuzul. Haria Hayatun Nuzul. Oke. Ya, ini tak ambil kelompok 5 kan ini. Nah, ini kan. Nah, ini nanti kamu jadikan salah satu apa, nanti kerjasama aja salah satu buat digabung-gabungkan gitu. Ya, nanti anu apa sebagai populasi. Tadi mana? Tadi siapa tadi? Ini ya, Diva ini tadi ya. Iya, Pak. Nah, ini kan sudah ada di sini kan. Jadi nanti saya ngeceknya juga di sini aja. Nah, ini kan berarti kelompok 5 tadi kan. Nah, ini kelompok 5 tadi. Ini data dari kelompok 5. Oke, kan ini kan sudah. Berarti ini apa ini? Si. Oh, harus dianu dulu. Tak hapus dulu. Ya nanti disamakan ya. Jadi mungkin ini kilogram kilonewton. Nah, ini gede banget ini. Nah, ini kan. Ini kan. Loh. Si. Kopi, salin, nah, paste, tempel, hanya nilai. Nah, ini kan. Nah, ini gede banget ini. Ya nanti dipindah ya
lurusin ini berarti ini kelompok 5 gitu ya. Nanti kamu buat yang rapi, ini contoh aja kelompok 5 ya. Berarti kan ini sama-sama 28 hari. MPa-nya berarti kan berapa ini? Kilonewton ini 36,75 ini. Kilogram per sentimeter. Ini berapa ini siapa? Anu itu. Siapa tadi? Kelompok 5 tadi gimana datanya ini? Berapa? FT-nya ketemu berapa coba kamu sebutkan? Ya, ini coba kamu sebutkan. FC-nya ini berapa? Target RC-nya kan sama ini. Nah, mutunya ini belum. Ini berapa? FC-nya ini? Hubungan. Ya, berapa? Yang sampel satu dua 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 Berapa? 22? dua dua koma nol dua. Terus sampel berikutnya? Sampel berikutnya 18,13. Terus 13,26. 13,8. Nah, 13,26. 12,26. Oke. Ya, ininya kilogramnya mana ini? Oh, ini 12 ini ya. Nah, ini kan. Nah, ini dimasukin semua ya. Jadi nanti nah, ya. Nah, berarti nanti ini sangat jauh sekali ini perbedaannya, ya. Nah, tuh. Nah, no, sangat jauh sekali. Kelompok 5 ini harusnya secara statistik ditolak ini. Oke, tapi tidak apa-apa. Coba susun dulu aja. Nanti detailnya kita bahas minggu depan. Ya, siapkan ya semua ya. Jadi nanti urut ya kelompok 1, 2, dan seterusnya. Ini adalah sebagai apa tadi? Populasi. Ya, ini nanti kamu hapus semua aja tidak apa-apa ya. Jadi nanti sisakan satu saja di sini bahwa ini dihapus saja semua atau save as ya ini dihapus saja semua. Ya, sisakan di sini foldernya nanti ya statistik ini. Nanti di sini ada tulisi populasi, populasi nanti banyak, nanti satunya sampel gitu ya. Ini yang untuk percobaan nanti kamu betulkan ya ini. Hmm. Populasi, lah sampel nanti cuman satu aja, punya mutok, punyanya satu kelompok itu. Oke, sudah jelas semua ya, yang harus dikerjakan. Silakan kalau ada pertanyaan, ya. Nah, minggu depan kalau cepat saya ajari distribusi normal dan sekaligus langsung nanti kita langsung buat grafik. Ya, saya percepat aja enggak apa-apa, gitu. Yang penting kan tahu sekarang fungsinya apa, ini apa lah. Yang penting ini latihan untuk Excel ya. Nanti perlu membuat grafik ya. Nanti perlu latihan ya. Maksudnya di sini ya. Nanti. Nah, nanti aja lah minggu depan aja. Cara membuat grafik nanti pakai Excel bisa, pakai ini bisa kan gitu. Nah.
Oke, ini dulu aja. Nanti grafik kan terakhir itu. Nanti saya ajari selanjutnya. Oke, di sini paham? Ya, clear ya? Silakan kalau ada pertanyaan. Iya, Pak. Ada pertanyaan? Silakan. Nanti tulisi ya di sini kelompok 1 sampai 8. Ya. Jadi nanti kita akan berbicara populasi dari ini lah, punyamu nanti sampelnya ini berapa kan begitu. Ya. 3 dibanding berapa itu. Ya. Oke, silakan. Ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Sudah ya? Sudah cukup? Oke, Siap. apa gimana? Ada? Silakan. Hmm? Sudah ya? Hmm. Oke ya, jadi kalau tidak ada, saya akhiri kuliah hari ini. Coba saya capture dulu. Oke, disiapkan kameranya ya. Ya, 1, 2, 3. Oke, kemudian layar berikutnya. 1, 2, 3. Oke, udah. Oke, jadi habis ini saya upload. Nanti kalau lupa bisa lihat lagi. Nah, itu nanti dikerjakan untuk minggu depan ya, diskusi minggu depan. Jadi ada populasi dan sampel dari data-data itu. Nanti susun seperti yang saya berikan itu. Oke, saya akhiri kuliah hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.